Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah raya kita di minggu yang pertama di bulan Agustus 2024. Saya mohon kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah ini dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Puji syukur Bapa kami yang di surga, termulialah namamu, kuduslah perbuatanmu, ajaib penciptaan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini di bulan Agustus kami mengucap syukur. Begitu banyak ya Tuhan Yesus yang kami ingin ceritakan, betapa besar dan ajaibnya karya-Mu dalam hidup ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam ibadah kami, pujian penyembahan, pendengaran firman Tuhan, Engkau berkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah segenap alam semesta memuji kebesaran Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Tuhan, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh tiba di bulan yang baru ini Bapa. Semua dengan kasih karunia-Mu Bapa. Bukan dengan uang gagal kami Tuhan. Sebab semua alam semesta memuji nama-Mu Tuhan. Tempat bersembunyi aku
hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih sungguh lagi katakan. Shalom. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Amin. Katakan masuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersatu. Pujian, pujian di belakang kata. Musik dan tarian, semua makhluk hidup ini suka berdasar hati. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, tenang selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebut namanya Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta, pencipta segalanya. Datang, datang sujud, angkat tanganmu, angkat tangan, naikkan pujian, naikkan puji Dia, puji Dia Tuhan sang kekal. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk hidup ini suka dengan hati. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik,
Bagi Yesus kekuatan di hidup kami semua Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentarlah takut. Amin. Kau angkat tanganku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kami lewati Tuhan. Lembah yang telah kami lewati. Amin. Sebab Engkau selalu dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku.
Tuhan Yesus. Saya persilakan kepada tim pencerita. Shalom. Pada hari ini saya berkesempatan membawakan sebuah cerita. Kali ini cerita saya berjudul tentang wortel, telur, dan kopi. Seorang anak mengeluh pada ayahnya mengenai kehidupannya dan menanyakan, mengapa hidup ini terasa begitu berat baginya? Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan hampir menyerah. Ia sudah lelah untuk berjuang. Sepertinya setiap kali satu masalah selesai, timbul masalah baru. Ayahnya seorang koki dan kemudian membawanya ke dapur. Ayahnya mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api. Setelah air di panci tersebut mendidih, ia menaruh wortel di panci pertama, kemudian telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci yang terakhir. Kemudian dia membiarkannya mendidih tanpa berkata apa-apa. Si anak bungkam dan menunggu dengan tidak sabar, memikirkan apa yang sedang dikerjakan ayahnya. Setelah 20 menit, sang ayah mematikan api bersamaan. Ia menyisihkan wortel dan menaruhnya di mangkuk, mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk yang lain, dan menuangkan kopi di mangkuk yang lain juga. Apa yang kau lihat, nak? Ayahnya bertanya. Ya, wortel, telur, kopi, jawab si anak. Ayahnya mengajaknya mendekat dan memintanya merasakan wortel itu. Kemudian anak itu melakukannya dan merasakan bahwa wortel itu terasa lunak. Ayahnya lalu memintanya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapati sebuah telur rebus yang mengeras. Terakhir, ayahnya memintanya untuk mencicipi kopi. Ia tersenyum ketika mencicipi kopi dengan aromanya yang khas. Setelah itu si anak bertanya, apa arti semua ini, ayah? Ayahnya menerangkan bahwa ketiganya telah menghadapi kesulitan yang sama, melalui proses perebusan yang sama, waktu yang sama, cara yang sama, tetapi masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Wortel tersebut sebelum direbus, dia kuat, keras, dan sukar dipatahkan. Tetapi setelah direbus, wortel menjadi lembut dan lunak. Telur sebelumnya mudah pecah. Cangkang tipisnya melindungi isinya yang berupa cairan. Tetapi setelah direbus, isinya menjadi keras. Bubuk kopi mengalami perubahan yang sangat unik. Setelah berada di dalam rebusan, bubuk kopi merubah air tersebut. Kamu termasuk yang mana? Tanya ayahnya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana kau menghadapinya? Apakah kamu wortel, telur, atau kopi? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah wortel yang kelihatannya keras, tapi dengan adanya penderitaan dan kesulitan, kita menyerah menjadi lunak dan kehilangan kekuatan? Apakah kita adalah telur yang awalnya memiliki hati lembut dengan jiwa yang dinamis, namun setelah adanya kematian, patah hati, perceraian, atau pemecatan, maka hati kita menjadi keras dan kaku? Dari luar kelihatan sama, karena telur direbus dengan tidak direbus akan sama warnanya. Tetapi apakah kita menjadi orang yang mempunyai akar pahit dan hati yang keras dengan jiwa dan hati yang kaku? Itu adalah telur. Atau kita adalah bubuk kopi. Bubuk kopi merubah air panas
sesuatu yang menimbulkan kesakitan untuk mencapai rasanya yang maksimal pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air mencapai suhu paling panas, kopi terasa semakin nikmat. Mungkin untuk pencinta kopi mengerti rasanya. Jika kita seperti bubuk kopi, ketika keadaan menjadi semakin buruk, kita akan menjadi semakin baik dan membuat keadaan di sekitar kita juga membaik. Firman Tuhan yang melandasi cerita saya pada hari ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Maya untuk ceritanya pada pagi hari ini. Ialah apapun yang sedang kita gumulkan pada saat ini, kita tetap bersama Tuhan. Kita tetap di jalannya Tuhan. Jangan pernah belok kemanapun, tetap ikuti Tuhan. Sebab Tuhan yang mengangkat tangan kita di saat kita jatuh. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali untuk bangkit. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Tuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas. Saya sangat menahan lagi. Sekali lagi kita tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang kami ucapkan selalu itu karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan dengan kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu bersama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita saling menguatkan, saling menghibur dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Baik, di Tuhan, saya ambil tema bisa dibantu ini saya itu ya, bentar ya. Oke, ya. Pribadi yang mengenal Tuhan Yesus. Saya ambil tema ini, saya tergerak dengan sungguh-sungguh untuk mendorong saudara-saudara mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Ya. Kenapa saya tergerak? Karena saya melihat atau saya mengalami diri saya sendiri. Sejak lahir saya sudah Kristen. Saya menerima itu apa adanya. Tidak ada komplain, tidak ada pemikiran. Saya terima aja. Saya dimandiin untuk datang ke gereja. Saya disuruh untuk ikut kebaktian. Itu semua karena orang tua saya mengasihi saya dan orang tua saya rindu agar iman anaknya sama dengan orang tuanya. Maka itu anak-anaknya disuruh ke gereja. Anaknya sih nurut aja karena sebagai anak pasti nurut aja kata orang tuanya. Orang tua yang bilang ini dia ikut. Tapi tidak ada kerinduan yang sesungguhnya untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Tuhan Yesus? Sehingga apa? Sehingga banyak angin, pencobaan, ada desas-desus, ada isu-isu yang menyerang kita nggak kuat. Karena kita tidak rindu dalam hati kita untuk mengenal Tuhan. Ya, kita tidak ingin kita untuk mengenal secara pribadi Tuhan itu. Yang orang tua kita sembah, yang orang tua kita berdoa kepadanya. Kita cuma ikut-ikutan saja. Nah, saya ingin mengajak bagi yang orang tua menjadi kuat imannya, bagi anak-anak yang pada saat itu dipaksa, datanglah pada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mintalah pertobatan, mintalah pengenalan Tuhan. Dan saya akan membawa saudara untuk mengenal lebih dekat lagi bagaimana pribadi yang mengenal dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca
baca bersama-sama Roma 5 ayat 1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dahsyat ya, luar biasa firman Tuhan ini ya. Di sini sangat kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang disuruh Tuhan Yesus Kristus. Next selanjutnya. Ya, pribadi yang mengenal Tuhan, yang pertama menjadi murid. Yang kedua mengucap syukur. Yang ketiga berpengharapan. Bapak Ibu yang disuruh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Jadi ada orang bilang pribadi itu yang harus yang tekun, yang rajin, yang ini banyak. Melankolis istilahnya, kepribadiannya macam-macam lah itu istilahnya. Kepribadiannya apa? Ada kepribadian ganda, ada kepribadian macam-macam ya. Apapun itu kepribadian saudara. Saya ini pemalu, saya ini introvert, saya ini extrovert, macam-macam. Saya ini sionya naga, tapi di bulan Leo, terus lainnya legi. Wah, macam-macam tuh. Udah kombinasi 3 unsur ya. Ada Yunani, ada Chinese, ada Jawa. Saya godamnya apa gitu ya, godamnya. Jadi sudah bukan firman Tuhan, tapi sudah melihat hal seperti itu. Wah, ini biasanya nih kalau yang lahir di bulan Sio naga nih, ini nggak baik nih, mendung. Karena naga nggak boleh mendung-mendung, nanti kehujanan katanya. Ada macam-macam tuh. Wah, saya ini Capricorn. Capricorn itu suka begini, suka begini. Saya tuh lahir di hari legi begini-begini. Itu udah nggak bisa ya. Itu sudah nggak bisa. Tuhan ingin kita berketetapan dalam firman Tuhan. Yang pertama menjadi murid, kedua mengucap syukur, ketiga pengharapan. Next selanjutnya, sebelum kita belajar mengenai ketiga ini, saya akan melandasi satu hal. Kendalikan keinginan. Kendalikan keinginan ini akan menjadi kita pribadi yang sangat-sangat diinginkan Tuhan Yesus. Karena apa? Keinginan kita bukan pribadi atau keinginan diri sendiri, tapi keinginan mengenal akan Tuhan Yesus. Jadi keinginan kita ini yang utama harus mengenal Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan tetapi melawan penguasa, melawan dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa ada roh-roh jahat yang ingin menguasai kita. Makanya di ayat 10 katakan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita kuat. Di luar Tuhan kita nggak kuat sama sekali. Terbukti pada saat Adam melewati pohon pengetahuan yang baik itu, dia tergoda. Dia tak kuat. Adam baik, dia pintar, dipercaya, keinginannya terkabuli. Tapi apa? Dia tidak di dalam Tuhan pada
lupa akan janji Tuhan. Dia lupakan firman Tuhan. Sehingga iblis bisa dapat menggoda kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Orang bilang, saya emang gak percaya setan. Saya melakukan kejahatan ini memang keinginan saya. Saya melakukan kejahatan ini memang kehendak saya. Saya melakukan kejahatan atau dosa ini yang memang saya suka. Ingat, kamu adalah baik Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus bersemayam di dirimu. Jangan sampai tingkah laku kita dikendalikan oleh si jahat iblis. Ya, perhatikan hidup kita supaya kita hidup benar. Sering, kalau orang bilang sering istighfar, ya, sering. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Harus ucapan itu. Benar nggak ini yang apa saya lakukan? Benar nggak yang saya ucapkan? Benar nggak? Sering. Lakukan itu terus supaya tidak ada iblis untuk menggunakan kita. Saya pernah katakan iblis itu tidak suka sama orang yang bodoh. Dia suka sama orang yang pintar. Dia suka sama orang yang benar. Dia suka orang yang suci, yang kudus. Itu dia suka tuh. Yang merasa benar, suci, kudus, pintar. Pokoknya merasa lah. Itu paling suka dia. Dia ingin menguasai. Dia ingin membawa keinginan diri manusia kepadanya. Ya, jadi ingat, sebelum kita melakukan menjadi murid, sebelum kita mengucap syukur, sebelum kita berpengharap kepada Tuhan, ingat, ada sosok setan iblis yang ingin mengganggu kita. Doa terus pada Tuhan supaya kita kuat. Baik, selanjutnya menjadi murid. Ya, oke. Terus selanjutnya ada peraturan dan ada beberapa pelajaran ya. Murid itu ya pastilah ya, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di kelas, ada peraturan terus ada yang diajarkan ya, begitu ya. Baik itu yang homeschooling, baik yang sekolah di swasta, di negeri juga itu ada peraturan ya. Dan ada pelajaran murid seperti itu. Baik, kita baca dari Matius 9 ayat 9. Kita baca bersama-sama, begini bunyi firman Tuhan, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, begitu aja. Kita sudah dipilih Tuhan, amin. Kita bilang, ikutlah aku, pikulah aku. Ringan, menyenangkan. Apa biasanya kita balas? Nanti dulu. Oh, nggak begitu mudahnya ikut Tuhan, ya. Tapi sebagai murid, dia mengambil sikap berdiri lalu mengikut dia. Bapak Ibu, kenapa Matius, murid-murid Tuhan ini kok digampang ya? Jadi ikut, Matius ikut, kamu ikut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah terkenal pada saat itu. Ingat kejadian waktu dia masih kecil, umur 12 tahun, dia sudah berkomunikasi, dia sudah berargumen, mengubah pendapatnya kepada tabib-tabib atau guru-guru di rumah Tuhan. Dan dia menjadi anak kesayangan. Dia anak yang pintar, bertumbuh terus. Dan sampai umur 30, dia sudah menjadi guru. Dan namanya sudah masyhur. Ya. Makanya Matius percaya. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara sudah dijadikan murid, sudah dipilih, hai jemaat GBK RWC baru, ikutlah aku, ambil keputusan itu, minta sama Tuhan, ya Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Ya. Ikut peraturannya Tuhan. Mari, ini dia. Di saat kita sudah jadi murid, ada peraturan yang harus kita lakukan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada belum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ini peraturan, ya. Peraturan dalam menjadi murid Tuhan Yesus. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allah seperti kita mengasihi diri kita. Kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Ya. Saya tadi malam membawa firman Tuhan untuk mengasihi diri kita. Saya bilang ke anak-anak remaja, kalau pakai handuk jangan lama ya, jangan sebulan baru diganti. Yang tadinya warnanya biru jadi coklat, yang jadi merah jadi coklat, yang jadinya hitam jadi coklat, pokoknya semua jadi coklat tuh jangan, gitu ya. Jangan, jadi cepat diganti. Oh Pak, kalau cepat-cepat ganti mama saya marah. Ya jelas marah, masalahnya mama yang nyuci, bukannya kamu. Kamu udah gede, udah SMP, udah SMA, udah kuliah, udah kerja. Ya harus kamu yang nyuci. Saya bilang begitu. Ya. Itu jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Nah itu ya, saya bilang mengasihi diri sih jaga kebersihan, gunting kuku. Nah, ada peraturan. Ingat, kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah A, ya kita ikut peraturan sekolah A. Namanya orang tua sekarang kan ya kritis ya. Waduh, ampun, kayak punya sekolah padahal baru bayar bulanan. Saya pernah ngomong sama istri saya bilang gini, Kellen, nanti kalau mama beli sepatu, kamu bilang ya sama mama, Ma, Kellen mau beli sepatu yang ada talinya. Saya sengaja ngomong gitu supaya mamanya dengar kan. Terus mamanya bilang ini, repot amat, udah pakai yang klep aja, simple. Itu peraturan, dia kan bilang, iya nih, itu peraturan nih. Malah nanti mami mau komplain, emang apa sih hubungannya otak sama tali sepatu, pinter sama tali sepatu? Wah, gila ya. Ini ngomongin saya ya. Wah, saya speechless juga, nggak bisa jawab. Iya, apa tali sepatu sama otak apa hubungannya? Kenapa harus ini ya? Beda deh, nanti dah terserah kalau mau ngomong-ngomong. Tapi setahu saya, di mana kita menyekolahkan anak saya, ya itu aturannya. Kalau nggak ada aturan, ya kamu keluarin aja sekolahnya dikeluarin. Ya kamunya harus keluar dari sekolah itu kan anaknya. Simple kan? Gitu ya. Tapi dengan bijaksana kita menyampaikannya. Pak, tolong jelaskan. Nah, rupanya dijelaskan supaya anak jarinya ini punya skill tali menali, gitu ya. Ikat, tahu bagaimana kekencangannya, bagaimana ngatur, gitu ya. Jangan asal ikat tapi di ujungnya masih longgar, nanti diatur. Nah, banyak mengatur itu. Nah, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan belum terlaksana lah ya. Nah itu ya, jadi harus ada peraturan. Begitu juga di rumah tangga. Ingat ya, kalau ada peraturan, ada suami, maka istri ikut peraturan, ya. Anak ikut peraturan orang tua, ikut ada aturannya supaya terjalin. Selanjutnya, setelah ada peraturan, tunggu dulu, masih yang tadi. Ada pelajaran. Nah, ada mata. Sebagai murid kan ada pelajaran. Murid taekwondo ya pelajarannya taekwondo. Murid nge-gym ya ada kardio, ada macam-macam begitu gitu. Murid matematika belajar matematika. Nah begitu juga dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus selain mengasihi itu peraturannya? Yuk kita baca, ada 4 ayat kita baca bersama-sama. Lama untuk mengikutinya, ada yang seumur hidup, ada ambil bulanan, apa yang harian terserah ya. Ini bisa diambil. Dan ini free, ya ini free. Nah, jadi saudara bisa. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, begini, saya belum dapat. Begini puji firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubilah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, ini pelajaran bagaimana membedakan mana kehendak Allah, mana maunya kita. Ya, begitu Tuhan ya. Nah, kita minta sama Tuhan, sama Roh Kudus, Tuhan saya ingin minta ilmu untuk membedakan mana kehendak Allah. Begitu Tuhan ya. Nah, salah satu contoh, saya sudah menerapkannya pada pagi hari ini. Saya dengar dari banyak jemaat, Pak begini, Pak gini. Terus saya bilang, kok makin lemah ya jemaat ya. Saya inginnya marah pada saat ini. Saya inginnya, kamu tuh kayak gak punya iman ya, kamu tuh kayak gak ini ya, kamu ini. Saya pengen
biasa. Tuhan bilang apa? Kalau membawa khotbah harus penuh kasih dan lemah lembut. Oh, ini saya bergejolak sekali. Salah satu contohnya, misal contoh ya, saya tanya sama jemaat, kemana anakmu, Kak? Kok nggak ke gereja ini? Udah berapa minggu? Biasa, anakmu. Oh iya. Dia sudah memberi contoh dirinya untuk ke gereja, tapi ke anaknya enggak. Wah, saya bingung ini. Kok orang tua macam apa? Saya marah sekali. Kamu kok bisa, sebagai orang tua kok bisa tidak mengajak anakmu untuk ke gereja? Itu orang tua macam apa ini yang begitu tuh? Kok kamu egois sendiri? Saya ingin marah, tapi saya nggak bisa marah. Saya cuma bilang, oh iya, salam ya buat anaknya supaya besok ke gereja. Saya mau banyak cerita, tapi saya nggak akan menjadi. Karena apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, dia nggak cocok untuk marah. Saya cuma kasih firman Tuhan yang benar. Pelajaran yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ya, jadi pelajaran pertama membedakan kehendak Allah supaya kita tahu ini maunya Allah atau tidak. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Begini bunyi firman kita, Tuhan, kita baca bersama-sama, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang lain. Ya. Jadi pelajaran kedua, mengasihi, ya. Kita tekun, bijaksana, berpengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, itu kita minta pelajaran-pelajaran itu kepada Tuhan. Tuhan ajarilah kami. Ya. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 12-15. Kolose 3 ayat 12-15. Kita baca bersama-sama, begini bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Dan kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin ya. Begitulah ya. Ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Oke. Sebenarnya banyak, tapi satu lagi ya. Satu lagi. 1 Petrus 3 ayat 8-9. 1 Petrus 3 ayat 8-9. Ya, begini bunyi firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Ya. Sebab Tuhan. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa Anda pilih. Kalau Anda merasa sudah lulus, bisa bilang ke saya, Pak, saya sudah lulus. Oh ya udah, gitu ya. Nanti saya kasih lagi pelajaran yang lain. Nah, kebetulan saya belum lulus, jadi saya juga lagi ngulang-ngulang terus ini ya. Ada pelajaran saya media, gitu ya, saya lagi ulang-ulang terus supaya saya makin kakam, ya, makin kuat dalam Tuhan. Oke, baik, itu menjadi murid. Jadi kita murid, kita merespon, ada aturan dan ada mata pelajaran. Selanjutnya, mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Mari kita baca. Mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Setelah kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita merespon panggilannya,
dan kita mengikuti peraturan dan pelajaran yang ada, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sekarang kita mengucap syukur. Begini bunyi firman Tuhan ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya senang ada Yulis di sini ya, di Tuhan sudah bisa hadir. Saya berharap Yulis bisa mengucap syukur ya. Saya juga kalau jadi Yulis mungkin saya nggak mengucap syukur ya. Saya merasa saya nggak layak lah. Tuhan, kenapa kau kasih cobaan seperti ini? Kenapa sih Tuhan, saya sudah pelan-pelan, saya sudah pakai helm, saya udah kok Tuhan tabrak. Ya sering kita juga begitu. Tuhan, saya juga baik loh. Tuhan, saya ini sudah melakukan ini loh. Tapi kok kenapa ya? Kok saya kok di begini. Ingat, bersukacitalah senang, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Ucap syukur itu penting. Ada satu contoh cerita mengucap syukur yang luar biasa. Ke-10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Izinkan saya membacakan untuk saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu perhatikan, ada 10 orang kusta, yang 1 orang Samaria, yang 9 orang Israel. Dia teriak, "Guru, sembuhkanlah kami." Terus Tuhan bilang, "Oke, sana tunjukkanlah dirimu ke imam-imam." Pas dia jalan, sembuh, terus di posisi sudah sembuh di 10. Terus 10-nya ini bilang gini, "Kan lu orang Samaria, kok ikut gua? Kan gua gak boleh kumpul sama orang Samaria." Iya ya. Terus kata orang Samaria, "Iya ya, kan gua udah tahir. Ngapain ya kumpul lagi?" Udahlah. Karena nggak tahu, dia balik lagi ke Tuhan. Ya. Ini orang Israel nggak boleh kumpul sama orang Samaria, makanya kembali. Dia nunjukin ke imam-imam. Dia mau apa? Supaya yang 9 orang Israel, dia ingin kumpul lagi dengan keluarganya dengan cepat. Dia ingin berkumpul, dia ingin menunjukkan, "Imam, lihat nih, saya sudah tahir, saya sudah bisa ini. Ya, sudah tidak ada lagi kusta di hidup saya. Saya ingin kumpul dengan keluarga saya ingin kumpul dengan anak saya ingin bekerja lagi, saya ingin usaha lagi, saya ingin." Tapi orang Samaria itu, bagaimana? Ya udahlah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saudara-saudara, ini luar biasa. Saya mau, mungkin, ya, saya mau kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan telah memberikan luar biasa dalam hidup saudara. Kalau dalam pemahaman saya sebagai anak sekolah minggu, ini ya, pemahaman saya sebagai anak sekolah minggu, yang sebagai pemahaman saya, lihat begini, ini saya bilang persepuluhan bagi saya. Bagi saya ini persepuluhan. 9 udah balik buat hidup. Tapi ada 1 orang 1/10. Itu buat Tuhan. Ucapkanlah syukur. Selanjutnya, yang ketiga, berpengharapan. Wah, ini ayatnya luar biasa, banyak. Saya nggak tahu harus mau kasih mana. Saya mau mana Tuhan? Saya mau jangan pengharapan, iman dan kasih. Dan pengharapan lebih besar dari ketiganya itu adalah kasih. Jadi ada pengharapan juga di dalam itu. Dan itu tidak hilang. Dan itu tetap pengharapan itu. Dan kita berharap pada Tuhan. Saya mau cerita satu. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara boleh perhatikan. Saya akan cerita lagi. Saudara mengalami kasih Tuhan. Dalam Matius 14
ayat 22 sampai 30. Yesus berjalan di atas air. Luar biasa ya. Ini bunyi firman Tuhan. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menelulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke perahu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Baik ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus kita setelah mengajar di bukit, mereka bilang ke murid-muridnya, "Tenang, naik perahu, belayar ke seberang." "Siap Dan," katanya ya, "siap." Terus dia balik. "Baik, umat Israel, pulanglah. Saya juga sudah butuh istirahat, ya, pulang dan kita nanti jumpa lagi di lain waktu." Sementara jalan perahunya, orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus pulang dan Tuhan Yesus naik untuk berdoa. Ya, Tuhan Yesus naik berdoa. Setelah itu di perahu kembali ada angin ribut. Mereka ketakutan dan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Dia berjalan di atas air. Ini yang namanya pengharapan pada Tuhan. Sudah boleh lihat orang ketakutan melihat setan teriak-teriak karena sudah kalut dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah, jangan kalut, jangan gelisah, jangan rusak-rusuk, berdoa, minta sama Tuhan. Ya. Maka itu Petrus melihat, "Engkau, Tuhan," katanya, "apabila Engkau suruh aku datang ke kamu." Ya, itu Petrus. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu punya iman seperti Petrus. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan hidup, bilang sama Tuhan, "Tuhan, undang saya kepadamu." Ya, Tuhan hadir. Sering-sering gitu, Tuhan hadir, Tuhan maha hadir, Tuhan ini. Sekarang coba, Tuhan undang saya, Tuhan tolong saya, Tuhan naikkan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Naikkanlah harapan kepada Tuhan, yakinlah pada Tuhan. Pengharapan yang benar itu pengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang apa yang Tuhan katakan? Datanglah. Berarti apa? Tuhan merespon, berjalan di atas air. Suatu mukjizat yang luar biasa. Enggak hanya Tuhan, Petrus pun di dalam Tuhan melakukan mukjizat. Dan saya juga percaya pada Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan. Apalagi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus, mukjizat selalu ada. Enggak pernah bilang, enggak pernah lalai Tuhan Yesus. Ini pengharapan yang benar pada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, pengharapan seperti ini. Datang kepada Tuhan, bukannya lari. Ada masalah, malah jauh dari Tuhan. Malah nggak ke gereja, malah aut-autan, malah nggak pernah kasih ucapan syukur, malah suka-suka hidupnya. Nggak ada pengorbanan datang kepada Tuhan. Petrus mengorbankan dirinya. Dia nggak mau di perahu. Dia maunya apa? Di tengah badai ada Tuhan. Di situ aku mau. Saya nggak mau di perahu ini. Nggak ada Tuhan. Saya maunya di dalam badai ada Tuhan. Di situ aku mau. Setiap masalah Bapak Ibu, hadirkanlah Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, adik-adik ibu semuanya. Ingat firman Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tuhan akan pegang tangan kita saat kita mau jatuh. Nggak sampai tenggelam.
Karena apa? Tujuannya Petrus hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Dia nggak lihat itu yang namanya gelombang, angin ribut. Dia cuma apa? Angin. Tuhan tolong saya, Tuhan pegang. Saya juga berharap pada Bapak Ibu. Terlalu banyak Bapak Ibu mengandalkan kekuatan sendiri, tapi tidak andalkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Jangan kita kurang percaya pada Tuhan. Ya, jangan sampai kita bimbang. Baik, sebagai terakhir, saya mau putar video sebelum ini, boleh? Ya, ini ada video untuk menguatkan kita ya. Ini video menghibur, ya. Ini video menghibur. Bagi saya sih menghibur ya, tapi ini sangat lucu sih. Tapi supaya ya dibesarin size-nya, nah, bisa dibesarin gitu. Sud, dibesarin. Mana? Ini kurang besar. Ditarik, slet gitu. Diklik sini, di slet gitu. Gak bisa? Diklik di sini, ditarik slet gitu. ทำงานเก็บเงินทำงานเก็บ Gak bisa? ใช้หนี้ทำงาน Nah, เก็บเงิน ayak ya. ได้เลย Ya. Ini kecil. Baik. ช่วยเหลือของ Itu tadi ada bapak-bapak. ของคุณไม่ป่วยรวย Ada bapak-bapak. Nah itu tuh, klik yang ini. Ini. เจริญเป็นยังไงคุณตา Diulang lagi dari awal. Nah, diulang. Oke ya. Aku miskin, aku stres. Jadi aku minum. Aku miskin, aku stres. Jadi aku minum. Aku miskin, aku stres. Aku jadi minum. Ini anak, ini istrinya, ini anak-anaknya. Aku minum. Jika Anda stres, ผมก็เลิก Anda mungkin tidak harus minum. เลิกเหล้า Berhenti minum, hentikan kemiskinan. Aku miskin, aku stres. กินเหล้า Jadi aku minum. Aku miskin, aku stres. Lalu aku berhenti minum. Aku pergi kerja. ทำงาน Kerja. ทำงาน Kerja. เก็บเงิน Kumpulkan uang. ทำงาน Kerja. เก็บเงิน Kumpulkan uang. ใช้หนี้ Bayar utang. Tengah. Kerja. เก็บเงิน Kumpulkan uang. ได้เรียน Belajar. มีกิน Penghasilan cukup. ช่วยเหลือ Bantu สอง selamat. ฝ่าย Lalu มีรัก senang. อบอุ่น Hangat. ไม่ป่วยรวยเป็นอย่าง Intelektual. พัฒนา Meningkat. ฉลาดชาติเจริญเป็นยังไงนะคุณพี่ Amin. Hentikan minum. Ya. Terus ya, udah. Nanti minum semua di mana mana. Wah minum. Udah. Ya ampun. Mau minum aja. Anda mungkin asik. Minum, lupain kerja gitu. Akhirnya apa? Lupa mana yang dahulu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita udah asik dengan diri kita. Lupa. Tuhan ingin memberkati kita lebih. Kalau kita membuka diri kita. Kita mau belajar. Berpendidikan. Ya berpendidikan nggak mesti sekolah, tapi belajar. Jadikan firman Tuhan yang saya bagikan, yang saudara baca tiap hari. Lakukan itu tiap hari. Dan berpengalaman pada Tuhan. Ayat terakhir. M6:33. Ya. Matius 6:33. Ini bukan itu ya. Bukan nama senjata ya, atau rudal atau apa ya. M3, M6 dia ini Matius 6 ayat 33. Yuk baca. Ini kesimpulan hari ini dan untuk seterusnya ya. Luar biasa ya. Ini dahsyat loh. Saudara, Matius 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ingat, utamakan Tuhan. Carilah perintahnya, carilah tatanya, dan lakukanlah kebenaran itu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berjamuan kudus. Tuhan muliakan.
Baik Bapak Ibu, sudah siapkan hati kita. Kami mohon para Bawa persembahan Bapak Bengen akan telah pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa bagi yang sudah mendapatkan dan Kau meminta. telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengangkat roti tangan kita. Tanda kita memperingati kematiannya dan kita bersekutu dengannya dengan memakan tubuh yang dilakukan melalui roti. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Mari kita mengangkat cawan di atas. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum anggur ini sebagai memperingati akan perjanjian yang baru. Haleluya. Saya mohon Bapak Benny Stompul untuk berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan kami waktu kesempatan menikmati tubuh dan darah Yesus yang tercurah
bagi setiap kami. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih buat persekutuan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin diingatkan agar kami mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Maka segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan dan tambahkan dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di surga, bahwasanya Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar lewat perjamuan kudus juga ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, segala perkara dapat kami atasi karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berikan senantiasa hikmat daripada Bapa agar dapat menyampaikan firman Tuhan menurut kuasa dan kehendak Bapa di surga. Berkati keluarga, berkati segala keinginan, kerinduan di dalam keluarganya ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini, kami membawa mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka inginkan, cita-citakan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan anak-anak mereka, Tuhan berkati, cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Berkat-berkat surgawi mengalir dan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Ajarkan mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di antara jemaat Tuhan yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan temukan dengan pasangan hidup yang sepadan dan seiman dengan mereka ya Bapa. Tuhan yang membutuhkan keturunan, Tuhan berkati rahim-rahim yang ada, sehingga Tuhan berkat-Mu ada bagi setiap keluarga yang menginginkan keturunan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dari mulai bayi yang terkecil sampai dengan yang tertua lansia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, anak-anak kami yang mencari ilmu atau mencari pendidikan Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang patuh akan nasihat orang tua, dan demikian juga Engkau Allah yang memberkati. Tuhan, kami berdoa, kami lakukan untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan kiranya berkenan di dalamnya, dan Tuhan berkati setiap apa yang kami berikan. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap panitia yang ada. Tuhan berikan kebijaksanaan agar mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh dari kasih cinta Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah kiranya pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan dalam perubahan-perubahan yang ada, Tuhan senantiasa berkenan di dalamnya. Roh takut akan Tuhan ada senantiasa di dalam kepemimpinan daripada pemimpin-pemimpin kami, sehingga negara kami aman, tentram, untuk kami boleh melakukan ibadah dan kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami yakin percaya Tuhan memberkati setiap apa yang kami butuhkan dan gereja kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni kami dari kekurangan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima kasih anugerah damai sejahtera daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kami mohon kembali untuk mengedarkan oleh kuasa darah-Mu, Kau keputusan-Mu melingkupi kasih-Mu memulihkan
terima kasih untuk Bapak Gembala sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Bapak Gembala semakin diberkati dalam pelayanan, keluarga, aktivitas, dan apapun yang diupayakan Tuhan wujudkan untuk kekayaan dan kemuliaan saja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Penatua yang sudah melayani dalam perjamuan kudus, kiranya juga semakin diberkati dalam pelayanannya. Tiba saatnya kami berikan persembahan, kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti setelah doa, silakan dibawa persembahan yang ke depan. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang manis, kami ucap syukur Bapa untuk ibadah pagi ini Bapa. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, apapun itu Bapa yang sudah Engkau berikan kepada kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar melalui persembahan ini, melalui ucapan syukur kami Bapa, perpanjangan tangan nyata atas kerja kami Tuhan Yesus. Juga setiap dana yang kami butuhkan, khususnya untuk Natal dan tahun baru nanti Bapa, Engkau sudah cukupkan Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Bapa, anak-anakmu yang sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana kita puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala.
Dan sebelum pengumuman kita akan mendengarkan dari Ketua Panitia Natal. Kami serahkan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya untuk melaporkan keuangan untuk panitia Natal. Jadi penggalangan dana untuk perayaan Natal dan Tahun Baru kita mulai di bulan Juli kemarin. Selama bulan Juli ada pemasukan sebesar Rp1.685.000. Terima kasih. Dengan rincian minggu kedua tanggal 14 Juli yang masuk adalah 539, 21 Juli 583, 28 Juli 563. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Untuk bulan Agustus ini kita akan mulai minggu depan, minggu kedua. Mari kita semangat untuk kita menabur untuk pekerjaan Tuhan ini. Dana yang dibutuhkan hanya 13 juta saja. Jadi sekarang sudah terkumpul ini, sudah puji Tuhan. Dan juga saya mengundang kalau Bapak Ibu mau memberikan janji iman, boleh menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Sari. Saat ini yang berkomitmen untuk membayar janji iman ada 4 orang dengan jumlah 1.500.000. Sudah bersyukur dengan yang ada. Kalau saudara mau terlibat, ingin menabur, silakan menghubungi Ibu Sari untuk janji iman ataupun ucapan syukur Natal. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu juga untuk bulan khusus ini kita lebih semangat, lebih giat lagi. Saya percaya kita pada harinya akan tidak hanya cukup tapi lebih daripada ini. Amin. Amin. Jadi kalau selama ini saya pernah mendengar stigma, jemaat GP Karawaci Baru kalau masalah uang susah. Ini hoax. Saya tekankan ini hoax. Kita buktikan bahwa jemaat Karawaci Baru adalah jemaat-jemaat yang sudah dewasa, jemaat-jemaat yang penuh dengan kemurah hatian, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih dan rajin untuk menabur. Wah, bukan itu ya, tapi gemar untuk menabur. Oke? Tadi firman Tuhan, karena setiap kita dipanggil untuk diberkati, tapi satu penggalan di atas adalah karena tetapi engkau harus memberkati. Artinya apa? Kita dipanggil untuk diberkati, untuk memberkati. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Andre, dan kiranya semua program dan bisa berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Baik, pengumuman pertama, ada pemuda kita, Lucky, anak dari Pak Joni dan Ibu Natalis. Dia ingin mewakili gereja kita untuk merayakan hari 17 Agustus dalam acara Departemen Pemuda dan Anak. Nah, kebetulan Lucky ingin membawa temannya dari bernama Yosua Juan Sayadi. Nah, mari kita maju ke depan, Bang Lucky dengan Bang Yosua Juan Sayadi, ya. Mereka rupanya tidak bisa dipisahkan. Mereka ingin bermain ganda, ya. Kenapa nggak pakai pemuda di sini, Pak Kosi? Rupanya Lucky maunya cocoknya dengan temannya. Mari, silakan Yosua Juan Sayadi dan Lucky Asaribu. Nah, ini dia ya temannya ya. Nah, ini dia, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ya. Ini temannya Lucky dan Juan, dia akan membawa nama-nama gereja kita untuk pertandingan 17 di Departemen Pemuda dan Anak. Dan kita berdoa supaya sukses, ya. Dan kita juga ada membantu juga, ya. Patungan lah, kita bertiga ini patungan. Gereja dan Lucky dan Juan ini patungan, ya. Patungan. Nah, gitu. Tidak sepenuhnya gereja, tidak
sekutunya Lucky, nggak sekutunya si Yosua, tidak. Tapi patungan kita bekerja sama-sama ya. Puji Tuhan, dan kita percaya nanti Lucky dan Yosua akan bawa nama baik kita ya. Main fair play, ikut aturan. Ya Lucky ya, ingat nanti ikut aturan ya. Lucky saya udah ingetin ya. Ikut aturan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat setuju? Haleluya. Silakan duduk lagi. Saya suruh datang untuk tanda tangan bahwa Yosua dan Lucky memperoleh kita ya. Gitu. Jadi nanti saya cek tanda tangan ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hari Selasa kita akan adakan doa kaum lansia, kita tetap ada ya. Terus hari Kamis ada konser kelompok 1, puji Tuhan. Dan hari Sabtu ada konser kelompok 2 sampai 4. Yang kedua. Dan yang ketiga, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun. Nah ini dia. Mohon diperhatikan apabila ada yang kelewat, bisa sampaikan pada bulan Juli, bukan Agustus ya, pada bulan Juli. Yang pertama tanggal 1, Otniel Gali Rajendra. Yang kedua tanggal 13 Juli, Ibu Nelly Triana Manurung. Iya, Nelly. Yang ketiga 14 Juli ada 2 orang, Pak Lembong, Pak Ferry Lembong, dan anaknya Ibu Salome, istri dari Pak Catur. Tuhan memberkati. Yang kelima tanggal 18 Juli. Oh, haleluya. Yulistina Octavia. Begitu ya. Octavia tapi bulan Juli ya, itulah. Yang keenam, ada lagi. Tanggal 15 Juli, Yenta Alexander Setompul. Selanjutnya 19 Juli, Jotam Alexander Raharjo. Wah, ini Alexander kumpul semua di sini. Yang ketujuh 21 Juli, Ibu orang tua kita, Ibu Tina Marta. Yang ke-8 tanggal 26 Juli, Gamaliel Oswald Lembong. Ada yang bulan Juli yang belum disampaikan? Ada? Nah, ya. Udah gede juga ya, tunjukkan bener-bener memang. Ya, ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita berdoa ya. Kita berdoa buat Lucky, buat dan saudara kita. Ada satu lagi, Eca, anaknya Bu Rosita sedang pemulihan, jatuh dari motor juga. Ya, Tuhan ya. Kita berdoa buat Eca ya, supaya dia sudah dirawat sedang sama mamanya. Baik. Tuhan, mari kita sedang doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Begitu banyak sukacita yang kami dengar, baik itu pribadi yang mengenal firman Tuhan, dan kami yakin percaya saudara-saudara kami yang seiman ini dalam Tuhan, yang Kau berikan umur, kami yakin percaya banyak berkat Tuhan yang akan mereka bagikan bagi kita semuanya. Tinggal lakunya dan tutur katanya hanya firman Tuhan yang terlihat jelas. Kami berdoa buat Otniel Gali Rajendra dalam kuliahnya, dimanapun dia jauh, jaga kekudusannya, Tuhan berikan cita-cita yang baik. Kami juga berdoa bagi Ibu Nelly ya Tuhan, dalam kesendiriannya merawat ketiga anaknya, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan sukseskan dalam usahanya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi Bapak Lembong dalam pelayanannya, penginjilannya ya Tuhan Yesus, dalam segala apa yang diinginkannya, Tuhan berkati umur-umur. Begitu juga dengan Ibu Salome dan sebagai istri merawat anak-anaknya, dan kami juga yakin percaya sakit penyakit yang ada padanya Engkau angkat, Engkau ambil, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi anak Yenta Alexander Sitompul, Tuhan berkati anak bungsu yang luar biasa yang menjadi berkat juga dalam rumah tangga, yang menjadi penghiburan bagi kedua orang tuanya dan menjadi sahabat untuk kakak-kakaknya. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa ya Tuhan bagi saudari Yulistina Octavian. Tuhan, apapun yang terjadi, yang telah terjadi, Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan lagi apa yang ada pada dirinya. Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Segala persiapan untuk pernikahannya Tuhan juga berkati, Tuhan sediakan. Dan calon mempelai prianya Tuhan jamah menjadi calon suami
dan kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi anak Jotam Alexander Raharjo. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Di dalam masa pertumbuhannya, orang tuanya ada selalu dekat padanya dan hidupnya takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Tina, orang tua kami, yang melihat di masa tuanya, melihat cucu-cucunya, melihat anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Itulah kesukaan yang luar biasa, penghiburan yang dasar, kekuatan yang dari Tuhan ada padanya. Tuhan berkati Ibu Tina. Kami juga berdoa bagi anak Gamaliel Oswald Lembong. Tuhan berkati di masa-masa pertumbuhannya, jangan kau jauh daripadanya. Engkau berikan pertumbuhan yang normal, kesehatan, gizi yang cukup, kepintaran yang ada padanya. Tuhan berkati kedua orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi Luki dan Yosua dalam membawa nama gereja kita untuk pertandingan. Tuhan berkati, Tuhan tunjukkan bahwa ada nama Tuhan Yesus di dalam kedua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Naikkan syukur bagi Tuhan, puji-pujian baginya. Angkat tangan saudara, menunjukkan bahwa saudara memerlukan Tuhan. Saudara berserah penuh padanya. Mengangkat tangan, kita benar-benar merendahkan diri pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pekerjaan, usaha kita dan pendidikan kita Tuhan berkati. Langkah kaki kita kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai dan mengarahkan ke jalan benar. Segala ide-ide timbul dalam pemikiran kita, Tuhan akan wujudkan menurut kemuliaan Tuhan saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kita. Tutur kata kita dan tingkah kita mencerminkan firman Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan membawa jiwa-jiwa mengakukan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Layak dipuji dan disembah